Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Chandra Dinata Pratama, nomor SIM saya 2021101193. Baik, di sini saya akan menuntaskan tugas SPI saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang berdirinya Daulah Safawi. Cara lahirnya Daulah Safawi berasal dari gerakan Tarekat Safawi yang didirikan oleh Safi al-ad-Din di Ardabil, Azerbaijan. Tarekat ini awalnya merupakan gerakan Sufi. Namun seiring waktu, tarekat ini berubah menjadi gerakan politik militan di bawah pimpinan Syekh Zuyad dan Syekh Haidar. Kerajaan Safawi mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Abbas I. Selanjutnya, masa kejayaan dinasti Safawi. Daulah Safawi mencapai masa kejayaan pada masa kepemimpinan Syekh Abbas I pada tahun 1587 sampai 1628 Masehi. Beliau adalah Sultan kelima dalam Daulah Safawi. Adapun beberapa bentuk kemajuan Daulah Safawi. Pertama, di bidang politik, Daulah Safawi mampu merebut beberapa kesusahan kerajaan Turki Utsmani pada masa pemerintahan Abbas I. Pada masa itu, Daulah Safawi mampu menguasai wilayah Baghdad, Sirwan, Tabriz, Erivan, Ganja, Tiflis, Nakhchivan, hingga Kepulauan Hormuz. Pada masa Abbas I terdapat perbaikan administrasi negara, menghilangkan dominasi pasukan Hilbis dan melakukan perjanjian damai dengan Turki Utsmani, hingga berjanji tidak melakukan penghinaan terhadap khalifah. Kedua, dalam bidang keagamaan, masyarakat diberikan kelonggaran sehingga lebih tertanam rasa toleransi antara umat beragama. Ketiga, di bidang ekonomi, Daulah Safawi pada masa pemerintahan Abbas I mampu mencapai Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumrun. Pelabuhan Gumrun yang kemudian diubah namanya menjadi Bandar Abbas ini adalah jalur perdagangan laut antara bangsa Barat dan bangsa Timur. Nomor 4, di bidang ilmu pengetahuan. Daulah Safawi juga mampu mencapai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Pada masa itu muncul beberapa ilmuwan seperti Mirdamad atau Muhammad Baqir Damad dan Baha al-Ad-Din al-Syairazi. Selanjutnya, faktor kemunduran dinasti Safawi. Penyebab utamanya adalah lemahnya kepemimpinan setelah Raja Abbas I yang wafat pada tahun 1628 Masehi karena cakap dan tidak mampu mempertahankan masa kejayaannya, yang dimulai setelahnya digantikan oleh Safi Mirza. Setelahnya, konflik militer panjangan, konflik yang sangat lama dengan kerajaan Utsmani yang bermadzhab Sunni yang memandang Syiah Safawi sebagai ancaman. Selanjutnya, merosotan militer pasukan Gulam yang dibentuk Syekh Abbas I tidak memiliki semangat perjuangan dan ketahanan mental seperti Kilbis yang sangat mempengaruhi pertahanan kerajaan. Selanjutnya, faktor lain karena faktor korupsi dan konflik internal karena raja-raja setelah Syekh Abbas I memiliki kebiasaan buruk yang suka mabuk dan bermain wanita. Keruntuhan dinasti Safawi runtuh pada tahun 1736 Masehi setelah berlemah oleh invasi bangsa Afghanistan. Nomor 2, materi apa yang paling menginspirasi kamu? Pada masa dinasti Abbasiyah adalah yang paling menginspirasi saya karena daulah ini pada masa ini dikenal dengan masa keemasan Islam. Periode kejayaan Islam pada dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang memerintah umat Islam dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Pada awal mulanya, ibu kota dinasti Abbasiyah berada di kota Al-Hashimiyah, namun pada masa kepemimpinan Al-Mansur dipindahkan ke kota Baghdad. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu periode kejayaan dalam sejarah peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah
memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, astronomi, dan kedokteran. Kontribusi ini memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Eropa dan dunia Islam. Dalam kajian filsafat pada masa dinasti Abbasiyah telah banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang sangat populer seperti Al-Khawarizmi atau biasanya disebut dengan Papa Al-Jabar dan algoritma, Ibnu Sina atau Bapak Kedokteran dan Filsafat, Al-Kindi, Bapak Filsafat dan Matematika, Al-Tabrani, Bapak Sejarah dan Tafsir, serta dibangunnya pusat kajian atau lembaga pendidikan seperti Bait Al-Hikmah. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini soalnya setiap periode daulah Islam mengalami fase kemajuan dan fase kemunduran. Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan daulah Islam. Yang poin pertama, kepemimpinan yang kuat dan adil. Pemimpin seperti Umar bin Khattab, Harun al-Rasyid, dan Sultan Muhammad al-Fatih menunjukkan contoh kepemimpinan visioner dan disiplin hukum. Poin kedua, stabilitas politik dan keamanan. Daulah yang stabil memungkinkan masyarakat belajar, berdagang, tanpa ada gangguan. Selanjutnya, majuan dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi yang makmur dan perdagangan internasional. Jalur perdagangan dari Australia, dari Andalusia, Afrika Utara, hingga Asia Tengah yang dikuasai oleh umat Islam. Nomor 5, toleransi terhadap keberagaman budaya dan agama. Di Andalusia, ilmuwan Muslim, Yahudi, Kristen bekerja sama tanpa ada konflik. Nomor 6, sistem administrasi dan militer yang kuat. Administrasi tertata, membuat pajak, keamanan, dan pemerintahan berjalan dengan efektif. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran daulah Islam. Yang poin pertama, adanya korupsi dan lemahnya kepemimpinan. Pada akhir Abbasiyah, banyak wazir dan pejabat istana terlibat korupsi, terutama pada masa pemerintahan khalifah lemah seperti Al-Muqtadir. Poin kedua, konflik politik internal, perang saudara antara kelompok Abbasiyah dan faksi Buwahiyah, serta pertikaian dalam istana yang menyebabkan negara melemah. Nomor 3, kemunduran ilmu pengetahuan. Setelah kehancuran Baghdad oleh Hulagukan atau Mongol pada tahun 1258 Masehi, pusat ilmu pengetahuan besar Islam hancur. Nomor 4, serangan eksternal. Tentara Salib menyerang Yerusalem pada tahun 1099 Masehi. Mongol menyerbu wilayah Islam dari Asia Tengah hingga Baghdad. Selanjutnya, solusi untuk menyegah runtuhnya daulah Islam. Pertama, membangun pusat ilmu. Kayak contoh dari Baitul Hikmah, Al-Makmum atau Universitas Qawain di Maroko. Poin kedua, persatuan umat. Nomor 4, perbedaan ekspansi Barat, imperialisme, dan ekspansi Islam, futuhat. Pertama, ekspansi Barat. Imperialisme berarti Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, Perancis pada abad 15 sampai 19. Lama Spanyol melakukan inkuisisi, memaksa Muslim dan Yahudi di Andalusia pindah agama atau kalau tidak mau bakal dibunuh. Belanda menjajah Indonesia untuk memonopoli rempah-rempah. Inggris menjajah India dan mengeksploitasi ekonomi. Dasarnya eksploitasi Barat ini dengan tujuan eksploitasi ekonomi, penindasan, dan perampasan tanah. Selanjutnya,
ekspansi Islam Futuhat. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah. Ketika Islam masuk Mesir pada masa Amr bin As, penduduk Koplik diperlakukan baik dan tidak dipaksa masuk Islam. Di Persia, mayoritas penduduk baru memeluk Islam secara bertahap selama ratusan tahun, bukan karena paksaan. Di Yerusalem, Salahuddin Al-Ayyubi setelah merebut kota tidak membantai penduduk, bahkan memberi perlindungan. Ekspansi Islam, tujuan eksplantasi Islam yaitu kayak dakwah, keadilan, dan perlindungan non-muslim. Itu yang menjadi pembeda antara ekspansi Islam dan ekspansi Barat. Nomor 5 yang terakhir, pendapat saya tentang peradaban Islam yang dimulai dari Indonesia. Saya tidak setuju karena alasannya Indonesia masih memiliki sistem administrasi yang kurang efektif. Terus masalah korupsi yang masih banyak dan kualitas pendidikan yang masih kurang, yang menghambat kebangkitan peradaban tingkat global. Cara menghidupkan kembali peradaban Islam, menurut saya, nomor 1, mendirikan pusat ilmu dan riset modern seperti mencontoh Baitul Hikmah Al-Makmun atau Universitas Al-Khawayin di Maroko. Kedua, membangkitkan ekonomi umat seperti pada masa Utsmaniyah yang menguasai jalur perdagangan dunia. Nomor 3, menyatukan umat Islam agar tidak pecah belah. Contoh sejarahnya menunjukkan bahwa kejatuhan Andalusia terjadi karena perpecahan internal, bukan kekuatan musuh. Baik, cukup sekian dari saya. Cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.